Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ruti dari Malang Youth Center. Saat ini kita mau bersama-sama belajar tentang hidup oleh iman. Berbicara tentang iman, mungkin sesuatu yang abstrak dan tidak mudah dipahami. Tetapi percaya kalau Tuhan akan menolong setiap kita untuk lebih memahami apa itu iman dan mengapa itu sangat penting. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Allah menghendaki iman dan kepercayaan kita kepadanya. Nah, kalau sekarang zaman modern, beriman itu adalah suatu pemikiran atau harapan yang muluk-muluk. Ya, sering kita mendengar, saya beriman kalau usaha saya akan lancar dan sukses. Ada lagi, saya beriman kalau mobil ini suatu ketika akan menjadi milik saya. Ya, boleh, tapi kita harus mendasarkan semua dengan firman Tuhan. Ya, beriman bukan hanya sekedar seperti pemikiran seperti itu, tapi lebih dari itu. Nah, bagaimana iman berperan pada awal kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Kita tahu bahwa keselamatan kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita memperoleh keselamatan karena kasih karunia. Tapi kita lihat bahwa iman ternyata sangat berperan di dalamnya. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Tetapi tetap semua akan sangat bergantung dengan iman yang ada pada kita. Iman akan sangat menentukan bagi keselamatan kita, baik saat ini maupun kelak, ya, kehidupan yang kekal. Sekarang kita lihat apa itu iman, definisi iman di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 25 dikatakan, beriman itu percaya kepada Allah dan segala yang difirmankannya pasti terjadi. Jadi mempercayai Allah dan mempercayai setiap firman-Nya. Kemudian di Ibrani 11 ayat 1 juga dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi iman itu dasar atau hal-hal yang real, yang nyata, yang kita harapkan itu ada, walaupun saat ini kita tidak bisa melihatnya. Ya, kita lihat dari seorang tokoh, ya, yang dikenal dengan imannya adalah Abraham. Ya, ketika dia menerima janji Allah, walaupun janjinya itu sepertinya tidak mungkin terjadi, ketika Tuhan menjanjikan dia memiliki keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ya, waktu itu Abraham dan istrinya sudah sangat tua. Istrinya sudah mati haid, jadi artinya tidak bisa memiliki keturunan. Tapi terhadap janji Allah, ia sangat percaya. Imannya makin teguh dan dia memuji-muji Allah atas berkat-berkat-Nya. Bahkan sebelum berkat itu dia terima. Karena apa? Dia benar-benar yakin bahwa Allah berkuasa dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Ya, ketika dia disuruh juga untuk pergi meninggalkan kampung halamannya yang dimana dia sudah hidup mapan, enak, menuju ke tempat yang dia tidak tahu, dia taat karena percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dijanjikannya. Dan yang luar biasa, ya, bapak beriman ini, Abraham ini, ketika disuruh oleh Tuhan memberikan anaknya untuk dipersembahkan, ya, walaupun anak ini adalah anak
yang dia harap-harapkan sudah lama, anak yang dijanjikan Tuhan, dan dia harus mempersembahkan itu, dia tetap taat karena imannya kepada Tuhan. Ya, dia makin teguh dan tidak bimbang. Nah, kita akan melihat begitu ada banyak hal yang dimungkinkan oleh iman. Ya, kalau kita memiliki iman, kita akan memiliki pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Ya, di dalam Roma 15 ayat 13 nanti boleh dibaca sendiri. Jadi ada pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Berbeda dengan orang yang mungkin imannya sangat lemah atau tidak memiliki iman. Hidupnya biasanya dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, ya, tidak memiliki pengharapan, ya, karena dia tidak memiliki iman, tidak percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah hidup, bahwa Allah itu sangat mengasihi, ya. Kemudian dengan iman juga doa terjawab, ya, di dalam Matius 21 ayat 22. Kemudian oleh iman juga di dalam Efesus 6 ayat 16 kita memiliki kuasa untuk melawan iblis. Ya, kalau kita memiliki iman, kita dapat melawan iblis dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Oleh iman juga kita beroleh jalan masuk menuju Allah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita hidup oleh iman? Kalau kita sudah menerima Kristus oleh iman, kemudian bagaimana seharusnya kita hidup? Di dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan, sebagaimana kita percaya Yesus sudah menyelamatkan kita, demikian juga hidup kita harus tetap di dalam Dia. Artinya mempercayakan setiap persoalan kehidupan kita setiap hari kepada Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat 17 pun dikatakan, Paulus mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Bahwa kita hidup itu untuk menjadi orang yang benar kita perlu iman, ya. Nah, iman bukan hanya sekedar kita menerima Yesus, sudah selesai. Kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Yang penting saya menerima Yesus, bagaimana saya hidup itu tidak menjadi soal. Boleh seenaknya, terus tidak perlu memperhatikan orang lain, tidak perlu mengasihi orang lain, terus kemudian mungkin hidup dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan. Nah, bukan seperti itu, ya, yang dimaksudkan Paulus, bahwa iman sangat berperan dan harus ada dalam setiap sisi kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kita belajar, kita bekerja, kita bersahabat, kita mengambil keputusan, sampai saat kita diuji kesabaran kita, mungkin mendapat perlakuan yang tidak adil, kemudian kita sedang menantikan jawaban doa. Nah, iman sangat diperlukan, ya. Saat kita kehilangan kesabaran, iman akan menentukan bagi kita. Iman memberi hidup bagi kita. Iman sangat penting. Apakah kita hidup sebagai orang benar atau tidak? Ya, iman seharusnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap hal yang kita lakukan, yang kita jalani, yang kita putuskan. Kata firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Sebaliknya orang yang tidak mengindahkan itu menjadi orang-orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, sekarang jika ada yang bertanya, dari mana iman itu timbul? Paulus mengatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul
dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi kalau kita mau iman kita terus bertumbuh, kita harus terus mau firman Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Firman itu yang akan menguasai kehidupan kita, sehingga iman kita akan tetap teguh. Ya, kita memiliki iman yang terus menolong kita menjadi orang yang hidup benar. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk terus hidup di dalam iman. Tolong kami untuk terus diberikan pengertian, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami terus diingatkan, untuk kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.